Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun nikah sampai pasti ada yang mengantar untuk kami sedikit. Bujuran sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man da'a ila huda. Siapa saja yang mengajak, membawai, men-share, menyiarkan ila huda, kepada kebaikan atau hidayah. Apa kebaikan hidayah itu? Informasi penting, pengajian, sesuatu yang baik, mengajak kepada kebaikan. Kana lahu minal ajri. Orang yang mengajak tadi dapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala yang mengikutinya. Pak, ayo kita pengajian Pak, ayo kita sholat ke masjid Pak. Pak, sudah bisa baca Quran belum Pak? Sopan menjawab, mun yang belum bisa Pak. Ayo kita belajar ngaji di Masjid Hajar Al-Syuhada. Diajaknya, mau Bapak itu, mau orang pian baik diajak, maka pian dapat pahala seperti orang tadi melakukan. Meskipun ternyata nang membawa ini ada menggawi, tetap dapat pahala. La yang kusudari, dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Maksudnya kayak apa Pak Ustaz? Si A mengajak si B untuk sholat berjamaah. Ternyata si A dapat pahala sholat jamaah plus pahalanya si B tadi karena ikut sholat jamaah. Pertanyaan jamaah di sini, berarti pahalanya B tadi dikurangi lah Pak Ustaz, sagan si A tadi dikuranginya, nyaman si A. Ini hitung-hitungan manusia.
hitung-hitungan MLM, bisnis dari Allah. Kalau hitungan Allah tidak masalah pahala. Kita mengajak orang kebaikan, kita dapat pahala dari orang tadi berbuat baik, pahalanya itu tidak dikurangi sedikit pun. Jadi jangan takut takbian. Aku ini kan hendak pengajian hadis malam Rabu ini. Kenapa? Soalnya bapak nang itu nang membawa ulun dihandak kan bisa dibawa hendak 4 orang. Kayaknya punya orang 4 hadir nyaman banget bapak nang yang membawa ulun ini dapat kecipratan pahala. Nah ini alasan orang ada mengaji kan ada ya. Malas dia sebetulnya. Nyaman pahala, berpandir pahala enak. Tapi belum selesai. Wa man da'a ila dolar. Tapi siapa saja bapak, ibu, anak kecil, perempuan, laki-laki mengajak ila dolalah kepada kesesatan, karena alaihi minal ismi, maka orang yang mengajak tadi dapat pahala dan juga dapat pahala dari orang yang diajaknya tadi kepada kesesatan. La yang kusudari, tanpa dikurangi sedikit. Nah jadi baik membawai orang berpahala, membawai orang kepada kebaikan, kita dapat pahala. Tapi punya membawai kepada kesesatan, dapat dosanya juga. Nah kira-kira punya jamaah di sini cerdas kok. Tahu aja nang dipilih nang mana, tahu aja tanpa ditakuni. Maka sekali lagi Pak, kita ini berusaha siapapun kepada keluarga, anak cucu, tetangga, kawan bagari, kawan SMP, kawan alumni, itu bawahi, ajaklah mereka kepada kebaikan. Karena kalau mengajak kepada kesesatan, pahalanya kita dapat. Sebagai contoh, nah ini contoh yang jarang kita nih terlihat, padahal ini parah. Contohnya adalah ada nih yang dijadikan contoh bapak-bapak yang ibu hendaknya nih. Barang aja lah, ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu hendak membuang sampah, tak keliling karena dapat pembuangan sampah. Sekalinya ada bina melihat tuh tanah kosong, binanya tuh tanah kosong. Akhirnya apa? Diandaki sini sampah di sini. Satu. Sekalinya ada pulang ibu-ibu. Nah tadi ibu-ibu sudah, bapak-bapak hendak buang sampah, tak keliling ini mana tuh elokin buangan sampah yuk. Sekalinya pas terlewati sampah yang ibu-ibu tadi, ibu hilang sudah. Sekalinya apa? Ada mandang sampah di sini. Bisa ini pembuangan sampah nih. Toh dihandak jualan bapak tadi 2 plastik sudah, nang warna ungu tuh kenalnya. Maka hibak sudah ditinggalkan sini. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah. Sekalinya ada anak disuruh nak buang sampah gini. Di mana adanya di situ kena. Anak-anak tadi disuruh rumahnya buang sampah terkeliling mencari sepeda. Di mana yang buang sampah? Nah ada plastik sampah 2 bertumpuk di sini. Diandaknya pulang anak-anak tadi. Terus menerus akhirnya apa? Sehari itu tertumpuk sampah di tanah orang lain. Nah nang ini nang paling banyak dosanya siapa Pak? Nang ibu-ibu pertama tadi. Nang menanggungnya. Kenapa? Ini nang mandang sampah berdahulu di situ. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mengajak atau memberikan contoh yang kada bagus kepada orang lain. Ini sering terjadi. Ma'ai terkeliling sudah mencari wadah sampah ini. Apa bahasanya Pak? TPS kan? Tempat pembuangan sampah, jujur lah. Nah, TPS terkeliling sudah mana nih terus malingnya. Padahal hanya di luar rumah, belum lagi mencari ini. Betapa mau tetangga ini ada akhirnya apa? Oh, nah, nah ini hati-hati Pak. Kalau seperti ini dosanya pun orang pertama yang menanggung. Semoga kita semua bisa mengajak kepada kebaikan ini. Nah mulai saat ini menyampaikan misi kawan, tentang suasana bahagia pada suatu masjid. Biar bawahi,
datang pada sebuah pengajian, pada sebuah hari pengajian, bawain, tapi bawain dengan bahasa yang santai. Kemarin kalimatnya apa Pak? Bil hikmah, dengan hikmah, pelan-pelan. Jangan lihat seperti warna Tuhan sudah, rambut putih, botakan sudah, jangan sebagian gini. Nah orang sakit hati dengan. Jadi boleh atau kan jurus kedua baik. Dia nggak usah pada pengajian. Ada di masjid ajaran Rasulullah itu sudah masjidnya bakse, karpetnya di karpet Turki, sampai belum di dalam pengajian dapat untuk pulang banyak pengajian. Nah, orang apa lagi? Ada tangan. Nah, apakah motivasinya? Paruhkan dulu. Semoga orang terbaik aku dengan kebaikan yang kita ajarkan. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Izin minum dulu Pak. Sambil pian mengunyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga dari bab 20 yang kita baca. Wa an Abi Abbas, dari sahabat Abu Abbas. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Sahal bin Sa'id bin Sa'id. Siapa Sahal ini Pak Ustaz? Sahal ini sahabat Nabi yang termasuk orang paling muda. Orang muda. Waktu meriwayatkan hadis ini, waktu Nabi umur 60, waktu beliau wafat, Nabi wafat, umur Sahal ini masih 15 tahun. Nah, berarti masih muda, masih anak. Sahal ini sebetulnya namanya bukan Sahal Pak, diganti oleh baginda Nabi. Nama beliau ini aslinya dulunya Hazim. Hazim ini kenapa diganti oleh Nabi? Karena artinya negatif, artinya kurang bagus, artinya ada baik. Hazim ini artinya sedih. Amun dengarani sedih, kasihan orangnya, murung terus. Maka dilihat oleh Nabi, disuruh diganti nama menjadi Sahal. Apa artinya Sahal itu? Mudah, gampang. Kalau namanya Sahal, doa untuk orang tersebut semoga urusannya tuh dipermudah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dipermudah oleh Allah, umrohnya dipermudah oleh Allah, segala urusannya dipermudah oleh Allah. Jadi boleh biar baik diberi nama Sahal. Kawan mungkin ada senior ulun di Darul Ilmu itu ngarani Ustaz Sahal. Ustaz Sahal. Di sini adalah Bapak Sahal. Meninggal sudah. Nah, semoga di akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah oleh Allah. Tahu dari mana? Tahu dari doa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhil umurana. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Wala tu'assir, jangan kau susahkan. Diganti oleh Nabi dari Hazim sedih jadi ke Sahal. Ini menunjukkan bahwasannya sunnah Nabi itu kalau di sini anak itu pian atau pian sholat namanya kurang baik, boleh betasnya bahasa diganti, tapi betasnya beda Pak. Mudah-mudahan ulun kada urunan makan kurma untuk Tuhan sudah barangnya. Amunnya masih baik, awal masih di alaman madu, amunnya sudah berhari, betasnya bahasa bisa berteknik lagi. Diganti misalnya mohon maaf ada namanya Bapak Abdus Syaiton. Misalnya karena itu perlu diganti. Kenapa? Makanan kita ambil. Tetapi kalau ada nama bukan nama dari bahasa Arab, bukan nama dari sahabat, tapi maknanya tidak tahu kita apakah ini baik atau buruk, perlu diganti kan Ustaz? Tidak perlu. Misalnya ada mohon maaf, siapa yang orangnya contohnya? Agus. Agus. Kada tahu artinya Agus ini bahasa Arab ini Agus ini apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa artinya apa?
Jika lo kita ada orang Muhammad Gonzales misalnya, apa tuh Gonzales perlu ditasmiahi bahasa harus diganti namanya? Kada perlu, tidak perlu. Tapi kalau ada makna nama yang itu sesat atau misalnya kurang bagus, perlu diganti. Contohnya tadi hazin misalnya, sedih. Tapi ada juga orang bapak-bapak ada pak sabar ya, tapi ngamu ada minta ampun, emosian ada juga. Nah ini kan bisa diganti, kalau perlu diganti. Atau nama-nama Jawa, nama-nama bisa. Nah ada yang tahu lah yang artinya gimin itu apa? Ada yang tahu lah. Nah kadang tahu, oh pergi lain nama Arab nih, lain nama sahabat ganti, kada usah diganti. Karena artinya insya Allah tidak ada makna negatifnya. Yang perlu diganti ini yang ada makna negatif. Nah ini perlu diganti. Nah itu nama Pak Yuni yang baru dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anhu, sahabat yang muda ini ketika Nabi wafat, beliau sahabat ini umur 15 tahun sudah meriwayatkan hadis. Bagaimana hadisnya? Kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkata, apa kata Nabi? Nabi bersabda apa? Nabi bersabda yauma Khaybar. Nabi bersabda di hadis ini pada hari perang Khaybar, perang melawan suku Khaybar. Nah, pada saat itu mau perang baik, Nabi mengatakan hadis ini. Apa kata Nabi? La'utiyanna raya. Wahai pasukanku, wahai umat Islam, aku akan memberikan roya. Apa roya? Bendera, panji. Tanda bendera Islam, gambarnya la ilaha illallah, panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku akan memberikan bendera ini goda besok hari rojulan kepada seseorang yang mana yaftahullahu ala yadayhi, yang mana seseorang ini dia yang akan memimpin pasukan dan akan memenangkan perang di perang Khaybar ini. Itu kata Nabi. Dan orang ini yuhibbullaha wa rasulah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Orang tadi cinta Allah dan cinta Nabi, dan orang tadi dicintai juga oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah kira-kira biar hidup di zaman Nabi, ujar Nabi, isok kuberikan panji bendera ini, dia yang akan memimpin perang Khaybar. Dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Lihat Pak, tumbur. Sahabat pun sama. Pabatan nas, tiba-tiba sahabat tumbur. Ya nunggu lailan, malam itu berbincang-bincang, berbisik-bisik. Siapa yang dapat ya? Siapa yang dapat ya? Dalam hati sahabat itu, semoga aku. Kenapa? Orang yang langsung dipilih oleh Rasulullah. Tumbur sahabat, tumbur di sini kan kalian maksudnya kami. Nah, berkisahan siapa yuk? Sahabat yang mana yuk? Apakah Umar, Utsman, Abu Bakar As-Siddiq atau saya? Akhirnya apa? Ayyuhum yu'taha, yang mana dari sahabat ini akan diberikan panji Rasulullah SAW, bendera oleh Rasul. Falamma asbahan nas, ketika pagi hari datang, godau ala Rasulullah SAW, semuanya berambut bertamu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berambut berjumpa dengan Nabi. Oh, ulun yang pertama terjumpa dengan Nabi supaya apa? Ulun dapat benderanya. Nah, akhirnya berambut. Ketika itu apa yang terjadi? Sudah semua berkumpul bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kulluhum yarjuna ayyutaha, semua sahabat itu pengen diberikan bendera itu. Faqala, kata Nabi, aina Ali bin Abi Thalib? Sudah kumpul semua. Kata Nabi, aina Ali bin Abi Thalib? Aina itu bahasa Arab artinya apa? Di mana? Nah, dia punya sasar di Arab
Aina itu di mana? Nabi mencari sahabat Ali bin Abi Thalib. Mana sahabat Ali bin Abi Thalib? Fakila, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, huwa yastaki ainahu. Si Ali ini kan datang, kenapa matanya sakit? Matanya sakit. Berarti punya ada bapak-bapak di sini garing, mata pindah abang, mulai berhari banyak itu ada. Jadi kalau usah takut dia. Ali bin Abi Thalib pun pernah sakit mata. Ternyata dicari oleh Nabi, Ali sedang sakit mata. Qala fa arsil ilaihi ya Rasul. Panggil Ali bin Abi Thalib. Fa utiya bihi, kemudian dipanggil Ali, didatangkan kepada Rasulullah SAW. Sudah berjumpa dengan Nabi, Ali ketika sakit mata tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ayo perhatikan. Fa basaqa Rasulullah SAW. Nabi meludah ke matanya Ali bin Abi Thalib. Diludahi di kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian wada'alahu, Nabi mengangkat tangan dan berdoa untuk Ali. Apa yang terjadi? Fabara'ah, sakit matanya Ali langsung habis, hilang. Bahkan di sini dikatakan hatta ka'allam yakun bihi wajhun, sampai-sampai sakitnya itu seakan-akan ada sebuah sakit mata sama sekali. Sembuhnya itu bukan sempurna, asalnya abang matanya diludahi oleh Rasul, jadi kurang abangnya jadi bukti. Kadang seakan-akan langsung hilang, pada abang lagi. Nah, ini dahsyatnya mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun ulangi umat, ini dahsyatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ludah Nabi lain ludah ulun. Nah, makanya ulang-ulang ini. Ini mukjizat ludah Nabi lain ludah laki dia gue. Sama juga lain ludah bininya. Nah, misalnya aja di sini ada ibu sakit mata, kira-kira boleh bu? Ibu, kira-kira dia sakit mata, laki dia meludah ibu di mata dia. Kira-kira apa yang terjadi pak? Perang dunia gue aja. Wah, ini laki punya lagi garing, sakit mata orang meludah aja. Pinanya bosan, sudah dinolong lagi sakit banget. Sama bapak-bapak juga lagi garing mata, rombong sakit mata. Nanti benar diri datang, cuk ya, belum dah mencipus itu dah. Ini punya sakit ini. Berarti ini ludah Nabi ini berkah, baik. Ludah Nabi ini Masya Allah berkah, banyak mukjizat kepada Nabi ini. Tapi punya Ustaz kayak Ustaz udah hilang mana anak bulan kalau Ustaz turun ini udah hilang biar baik. Punya aku pina gegaringan mata apa? Cuma resikonya nih kiranya bebangan tuh mata di gunung ini. Nah itu ludah Nabi beda dengan ludah kita. Langsung sembuh. Fabara'ah hatta ka'alam yakun bihi wajhun fa'atahu raya. Kemudian sudah sembuh matanya Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'atahu raya, diberikan panji bendera tadi kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali, kemudian Ali berkata, apa kata Ali radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatiluhum, apakah ulun yang akan memimpin peperangan ini? Apakah ulun yang akan berperang di perang Khaybar ini? Hatta yakunu mislan, sampai orang Khaybar tadi menjadi seperti kita. Maksudnya apa? Islam. Apakah nanti saya yang memimpin orang-orang Khaybar tadi sampai mereka menjadi Islam? Apa kata Nabi? Faqala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, unfud ala rislika, wahai Ali, unfud, kau berjalanlah ala rislika, alon-alon. Kata Nabi, kau jalan ke perang Khaybar itu secara perlahan aja, jangan terburu-buru. Hatta tanzila bi basahatihim, sampai kau nanti datang ke kampung halaman musuh nanti orang Khaybar. Ketika kau datang nanti
mati jangan diperangi langsung. Apa yang dilakukan? Ud'uhum. Apa dakwah dia, Pak? Ajak dulu, jangan diperangi dulu. Ajak mereka ilal Islam. Kenalkan dulu mereka kepada Islam, kenalkan dulu kepada Allah, ajak mereka sholat, ajak mereka berzakat, ajak mereka berpuasa, ajak mereka pengajian. Itu dulu, jangan langsung diperangi. Wa akhbarahum bima yajibu alaihim. Dan wahai Ali, kabarkan kepada mereka bahwasanya kita ini hidup di dunia punya kewajiban min haqqillahi ta'ala fihi, yang wajib ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajibannya, Pak? Apa deh kewajibannya deh? Salat, betul. Apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, haji. Syahadat sudah, alhamdulillah. Kata Nabi, ajak dulu mereka supaya tahu kewajiban-kewajiban di dunia ini, rukun Islam. Ajak mereka. Kemudian ini poinnya, Pak. Ini poinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini poinnya. Kata Nabi, li'an yahdillahu bika rajulan. Demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah. Li'an yahdillah, kalau ada seseorang dapat hidayah. Nah, ini ingat betul, Pak, pesan Nabi. Kalau ada seseorang dapat hidayah bika, gara-gara engkau, rojulan wahidan, satu orang aja dapat hidayah dari Allah sebab kamu, sebab mungkin ajakan, sebab chat, sebab undangan di WhatsApp, sebab pengajian, sebab video status WhatsApp yang pian share, sebab video yang pian share di grup, sebab apapun, sebab video yang pian kirim di Facebook, di Instagram, dimanapun. Ternyata orang melihat kemudian dapat hidayah. Itu kata Nabi, khairun laka, demi Allah lebih baik daripada kamu mendapatkan satu onta merah. Yang mana satu onta merah ini adalah transportasi paling mahal di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah zaman kita kayaknya Lamborghini, Ferrari, nah itu kan nama aja melarang itu hitungannya zaman dulu disebut dengan humrin na'am, yaitu onta merah. Tapi jangan dibayangkan onta merah ini ontanya abang, bukan. Onta merah ini onta pilihan di zaman Nabi yang speknya itu sudah spek paling tinggi. Bisa nggak Ferrari juga jauh lebih bunyinya rem, tapi nak bunyinya sama di starter yang kerek. Beda itu onta biasa loh. Onta merah. Seseorang dapat hidayah sebab kita, sebab pian dari ajakan apapun itu lebih baik dari kata Nabi daripada dapat onta merah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan juga ada di Sahih Bukhari. Hadisnya sudah dibacakan, mari kita ambil pelajaran dari hadis yang kita baca. Alhamdulillah masih ada waktu. Pelajaran pertama dari hadis yang kita baca ini bahwasanya yaitu yang pertama, para sahabat itu kalau disuruh berperang mereka berlomba-lomba anak umpat. Nabi membawai besok kita perang Khaibar. Seluruh sahabat itu berlomba-lomba pengen perang lagi tanpa ada satu alasan sedikit pun. Ini yang perlu kita contoh. Apa yang dicontohkan adalah lagi perang Ustaz, kan bisa jauh-jauh mencontoh perang. Nih pagi minggu dulu membawa apa tadi? Membuka posko. Nah ini kalau ada posko berarti di sana bisa membantu orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh aku menyumbang sekian juta. Oh aku menyumbang lauk. Aku menyumbang nasi sedang dibagikan. Ini seharusnya harus kita contoh nih. Ustadz Hamid diperlukan biaya untuk biaya rumah Quran, bikin kanopi, langsung nomor 1 aku menyumbang 5 juta, aku menyumbang 10 juta. Seperti ini yang harus
contoh-contoh dari sahabat. Jangan kayak gini, pilihnya ada jadi pakai ini, akhirnya sebenarnya nyambat gede. Akhirnya apa? Pospor elok kosong, tidak ada apa-apa. Isinya tidak ada apa sama sekali. Sekalinya apa yang ada bulan beneran. Jadi berlomba-lomba. Padahal yang meriwayatkan hadis ini, mohon maaf Pak, yang meriwayatkan hadis ini umurnya tadi berapa? Masih belasan tahun, tapi sudah ikut perang. Tetapi mohon maaf, meskipun para sahabat ini ikut perang, ada juga beberapa sahabat dipilih oleh Nabi, dipulihkan Nabi kalau boleh ikut perang. Kenapa? Ada satu riwayat hadis, riwayat satu sahabat ini ada 4 perang. Karena apa? Orang yang mati dalam medan perang ini pahalanya VIP, istimewa surga. Pengen ikut perang, tetapi apa? Umat ibunya di rumah garing. Pilihannya 2, kalau 4 perang, kadang mau ngurusi mamanya. Tapi kalau ngurusi mamanya, kadang mau perang. Akhirnya apa? Saat ini lebih memilih untuk ikut perang. Ternyata kata Nabi, kalau mau ikut perang, iya wahai Nabi, boleh kamu. Kenapa? Di rumah ada mama yang perlu diurus. Akhirnya apa kata Nabi? Pulanglah engkau, bahagiakan ibumu sebagaimana ibumu sendiri kalau tinggal di perang. Nah, diberikan Nabi, dipilih oleh Nabi kada semata-mata anak perang masuk ikut, kada dipilih oleh Nabi. Maksudnya dari hadis ini apa? Masing-masing punya amalannya, Pak. Masing-masing punya amalannya. Ada yang semangat di sholat sunnah, ada yang semangat di pengajian, tetapi lemah di harta misalnya. Ada yang kuat di harta, tapi apa? Mengaji kada lancar-lancar juga, sampai itu sampai di meja lagi, ada lancar juga diulangi terus. Nah, masing-masing itu ada amalan masing-masing, ada perkembangan masing-masing. Pian jangan terlalu menyamakan amalan pian dengan orang lain. Menyumbang iya, azan iya, sembahyang sok pertama, habis itu mengaji bagus juga, mari mengenal Allah. Nah, jangan membandingkan pian dengan orang lain. Pian selama pian jalannya jujur aja, sembahyang aja, tahu saja. Jangan membandingkan bahwa anak itu meskipun mengajinya baik, ulun umur sama tapi kada baik belum mengaji. Jangan dibanding-bandingkan, terus pian jalan. Ini yang pertama kita ambil pelajaran. Kemudian pelajaran kedua selanjutnya, bahwasanya Nabi itu mempunyai yang namanya mukjizat. Apa mukjizat Nabi di sini? Nabi meludah kepatanya Ali bin Abi Thalib langsung mati. Sekarang ini alhamdulillah pengobatan itu apa? Ada bayu, ada dibaca-bacari, ada garam ruqyah, ada juga. Ini apa? Mencontoh berkahnya Nabi Muhammad SAW. Ada. Cuma mudah-mudahan belum sampai lagi ke situ. Jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan dulu nih, jangan kita ludahin pian atau apa. Belum paling bisa mendoakan aja, memberi nasihat itu aja. Tapi punya ada tiba-tiba datang, nah siapa di sini yang bisnis catering ya? Hampir bisnis catering kan punya handal laku, udah bumbu biar menjadi masakan biar, wah ini beda pulang nih. Ini belahir nih orang ini. Nah, Nabi itu punya mukjizat banyak, cerita-cerita mukjizat tentang Nabi. Salah satunya apa Pak? Sahabat pernah berwudu dengan air yang keluar dari sela-sela lengan Nabi. Kemudian mukjizatnya apa lagi? Bulan terbelah. Kata orang Quraisy, buktikan kamu Rasulullah, buktikan dengan membelah bulan. Ternyata apa? Bulan itu betul-betul belah. Itu salah satu mukjizat Nabi. Yang lebih dahsyat lagi yang kita baca, pernah kita baca di hadis. Ada yang ingat Pak mukjizat Nabi? Apa itu? Masakan untuk satu orang Madinah yang lagi kelaparan kada berhabisan.
kambing aja sekalinya apa? Pas dia nasinya habis, lauk ini habis, rupanya kita belum bisa ada mukjizat. Itu mukjizat Nabi Pak, bayangkan. Dan mukjizat Nabi ini real. Bedanya mukjizat dengan sihir itu apa Pak? Kalau mukjizat itu betul-betul nyata, kalau sihir ini dia cuma tipuan mata. Tipuan matanya sihir ini. Kalau mukjizat Nabi waktu memasak itu Pak, roti itu waktu untuk orang-orang yang telah perang itu betul-betul sahabat real nyata makanan Pak. Padahal yang memasak ini masih nyata Pak. Sahabat yang miskin di rumah miskin, tepung cuma seadanya, lauk pun seadanya. Ternyata apa? Dituangkan Nabi makanan itu ada habis-habis. Siapa pulang masuk 10 dituangkan Nabi makan sampai kenyang. Padahal yang makan ini seluruh orang Madinah dan ikut perang dan juga belum makan selama 3 hari. Bayangkan mukjizat Nabi itu kada habis-habis. Kemudian apa mukjizat Nabi? Mukjizat Nabi ini kalau kisahkan di sini sampai subuh kada habis. Kenapa? Belum keningan. Belum membaca lagi kitab mukjizat Nabi, keningan di kepala. Cuma itu banyak tadi sudah. Salah satunya tadi mau bulan dan ini ludah Nabi itu berkah. Tapi sekali lagi perlu ingatkan, yang punya ada mukjizat itu ludah bagi Nabi Muhammad SAW. Jangan malah yang udah dunia berkah sampai anak cipus juga cipta anak sugi diterima dan itu zaman perlu kita pahami. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas dari hadis ini, doa. Nabi setelah meludah kepada mata Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau berdoa. Maksudnya apa? Setelah kita berobat, setelah kita tawakal, berdoa. Kita tahu doa Nabi ini 100% pasti dikabulkan oleh Allah. Beda dengan doa kita, doa kurang, doa pian, belum tentu dikabulkan. Tetapi apa? Jangan sampai pesimis dengan doa, karena doa itu Allah kabulkan dengan 3 cara. Kita masih ingat. Yang pertama cara Allah, pian minta langsung dikabulkan persis seperti yang pian minta. Itu cara pertama. Cara kedua, tidak dikabulkan seperti apa yang pian minta, tapi dihindarkan dari musibah-musibah yang menimpa kita. Contohnya ya Allah, semoga memberikan miskin ya Allah. Sekalinya apa akan dikabulkan oleh Allah? Ada sugi orang tuh. Tetapi apa? Cukup aja. Cukup ada keluar bertuna, cukup kesan keluar tanah 2 hektar, cukup sedang membangun ruko, cukup. Nah, cukup aja. Cukup sedang keluar sepeda motor NMAX, cukup. Hendak minta sugi tapi kada diberikan oleh Allah. Itu cara kedua. Kemudian cara ketiga, kada diberikan di dunia apa yang diminta, tapi nanti diberikan semua pahala doanya di akhirat. Dikabulkan oleh Allah tapi jadi bentuk pahala. Nah ini Pak, seperti hidangan yang pian makan untuk tadi Pak ya. Pian di akhirat itu dapat hidangan juga. Nah ini hidangan dari doa pian, ini hidangan dari sholat wajib berjamaah pian, ini hidangan dari sholat sunnah pian, ini hidangan dari pahala pengajian pian. Tahu pian ternyata ada satu hidangan nih, banyak benar hidangannya isinya. Dari mana ini wahai Allah? Ternyata ini dari doa-doa pian yang meskipun tidak dikabulkan langsung oleh Allah, pian tetap berdoa, tetap terus berdoa. Nah jadi Bu, Pak, kira-kira punya pian berdoa itu pilihannya hendak dikabulkan di dunia langsung kan? Atau di akhirat saja kan? Wah, alhamdulillah, jam habis biasa lewat 13 Pak. Punya kami hendak dikabulkan di dunia, di akhirat juga dapat pahala. Amin. Semoga tetap berbaik. Nah kira-kira itu yang bisa untuk sampaikan. Sudah 2 hadis yang kita bahas. Yang pertama tentang mengajak orang itu kepada kebaikan, karena pahalanya kita dapat pahala dari orang yang kita ajak. Tapi kalau kita mengajak kepada orang kepada kesesatan, maka dosanya pun kita dapat dosa kita dan dosa orang yang melakukan kemaksiatan berkat ajaran kita tadi. Kemudian yang kedua
baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu sampai sini yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan manfaat untuk kita di akhirat dan di dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu